Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Lab Session 5, mengenai Object Oriented Programming. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abestion Pamungkas dengan NPM 2375801 dengan kelas 2A Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi pertama saya akan menjelaskan implementasi dari kelas yang dibuat termasuk bagaimana mengubah kode dari procedural menjadi object orient. Pada kasus modul configuration lalu, kedua saya akan membahas, menunjukkan dan menjelaskan elemen-elemen dalam object orient programming pada program, dan yang ketiga saya akan menjelaskan running program. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengubah kode yang procedural menjadi object orient pada kasus modul configuration. Nah, jadi cara mengubah dari kode yang procedural menjadi object orient, kita perlu menambahkan class. Seperti di sini ada class configuration dan device. Lalu kita bisa menambahkan init dan menambahkan self. Jadi pengguna self, setiap metode dalam kelas termasuk metode init yang digunakan untuk init assessment object memiliki self sebagai parameter pertama. Self digunakan untuk mengakses atau memodifikasi atribut dalam metode dari object instance. Misalnya dalam kelas configuration yang diberikan self IP address, self gateway, self subnet dan self use digunakan untuk mengakses atribut IP address, gateway, subnet, dan dari OB configuration, kode procedural modul configuration asli menggunakan pendekatan procedural fungsi seperti validation show information, lalu FSI show information beroperasi pada variabel global atau saling bertukar data. Kali ini dengan membuat configuration dan network, kita mengkapsulasi data konfigurasi jaringan dan logika terkait di dalam objek. Kode dikonfigurasi yang seperti IP address, gateway, subnet, dan use. Lalu ada validasi mengambil data string dan tipe data sebagai argumen, melakukan validasi berdasarkan tipe alamat IP, subnet, dan gateway. Lalu mengembalikan true jika valid atau menimbulkan value error. Jika tidak valid, ada menyimpan informasi yaitu show save information. Mengambil data dan tipe data sebagai argumen, memperbarui variabel instansi terkait IP address, subnet, dan gateway. Yang terakhir ada show information, mengambil argumen tipe data opsional. Jika default, berlaku default, menampilkan semua informasi subnet, gateway, dan IP address dalam string berformat. Jika tidak menampilkan informasi khusus untuk tipe data, subnet, gateway, atau alamat IP dengan mengambil nilai-nilai, mengembalikan nilai variabel instansi masing-masing. Lalu di kelas network device konstruktor, init mengambil device, name device, type, dan configuration object sebagai argumen, menganalisasi device, name device, type, dan mengaitkan configuration object yang disediakan dengan perangkat. Lalu ada menampilkan informasi yaitu display information. Nah, di sini mengambil informasi dari kedua objek, network device, nama, dan tipe perangkat, dan objek configuration. Objek terkait subnet, alamat IP, dan menampilkan dalam string berformat. Pada poin terakhir saya akan menjelaskan running program, apa yang dijalankan, apa yang diinput, bagaimana keluarnya, dan bagaimana proses. Jadi, yang bisa kita inputkan pada program ini ada pada configuration itu. Pada itu ada misalnya kita ketik 1, maka di situ bisa menginput subnet gateway. Nah, kita memilih poin 3 itu bisa memberikan name device dan type device-nya. Nah, jika kita jalankan proses itu bakal seperti ini. Misalnya kita memilih angka 1 yaitu configuration. Pertama kita harus memberikan, kita isi subnetnya misalnya
kita juga diminta input gateway, dan terakhir dia akan meminta input IP address. Nah, kita bisa cek dengan apakah yang kita inputkan tadi sudah masuk ke dalam listnya atau belum. Kita bisa ketik angka 2. Nah, di sini sudah terlihat dan yang kita inputkan sudah teroutput. Lalu kita misalkan ingin coba tambahkan lagi untuk configuration-nya. Lalu kita mau menginputkan nama device, kita harus memberi IP address. Mana yang mau kita beri nama device-nya. Cukup sekian penjelasan mengenai Live Session 5 tentang Object Orient Programming. Maaf jika masih banyak salah kata atau kesalahan yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.